Baik, selamat malam teman-teman ITB. Kembali bertemu dengan saya di sini Roli Sejabat dan kita akan memasuki lagi sebuah podcast ITB 90 sebagai bagian dari perayaan ITB 90 30 tahun di tahun 2020 ini. Dan ini udah merupakan sebuah podcast kalau nggak salah yang keempat apa yang kelima, dan kita membawa narasumber-narasumber yang memang mempunyai pengalaman-pengalaman yang inspirasi untuk kita semua, ITB 90 dan juga ITB lainnya, untuk bisa kita ambil insight manfaat dalam kehidupan kita gitu ya. Dan kebetulan kali ini saya masih ditemani oleh seorang yang selalu cantik ya, karena kita nggak mau tiga-tiganya berkumis semua, nanti kita lihat kiri lihat kanan gitu, lihat kanan, waduh kok begini lagi ya. Kita sambut Vita Wardoyo. Yeay. Thank you, Kang Ruli. Coba kenalin dikit-dikit lagi dong. Kan siapa tahu ada yang baru lihat. Aduh, kan udah beberapa kali nih dikenalinnya, tapi terima kasih untuk ada di tim podcast ini, acara yang memang dibuat untuk teman-teman, terutama untuk teman-teman 90 dalam rangka reuni ke-30 tahun Angkatan 90, dan untuk teman-teman ITB semua, semoga menginspirasi. Nama saya Vita Yanti Wardoyo, saya biasa dipanggil dengan Vita, saya dari Biologi 90. Nah, yang paling penting tapi malam hari ini adalah narasumber kita, yaitu Mas Bronto Sutopo dari GL 90. Selamat malam semuanya, teman-teman 90. Selamat malam, Bronto. Iya kabarnya nih. Lagi. Gimana kabarnya, Mas Bronto? Oke, terima kasih Mas Roli, Bang Roli, Teh Vita, juga tim podcast ITB 90 lainnya. Jadi selamat malam semuanya. Mungkin kita panggil nama saja ya, satu angkatan. Kayaknya ada jeda gitu. Oke. Boleh. Soalnya kalau kita manggil Bronto ini langsung bro ya, itu istilahnya brother, bro. Iya. Tapi ya. Gimana? Mungkin Vita mau mulai, silakan. Iya nih, Bronto nih temen lama dari waktu zaman kuliah ya, Bronto ya. Jadi iya, ada behind the scene-nya nih kita nih. Tapi saya kan udah lama banget nggak ketemu Bronto. Kita ketemu waktu reuni 25 tahun kayaknya ya, waktu itu ya terakhir ketemu lagi. Nah, terus lihat Bronto nih, wah udah berubah jauh banget gitu. Pas lihat kurikulum vitae-nya, waduh banyak banget nih title-nya nih. Gitu. Mungkin bisa diceritain dulu Bronto karirnya nih gimana, karena kan terakhir kali mungkin teman-teman ingat Bronto di GL, kecuali mungkin yang memang berkiprah di bidang pertambangan gitu ya. Dari mulai lulus ITB sampai dengan posisi yang sekarang nih, gimana sih karirnya? Dan sekolahnya yang berderet-deret loh, Ruli. Iya, kita baca kurikulum VTE-nya nggak habis-habis. Waduh, pusing juga apal kita. Silakan. Oke, baik. Selamat malam. Terima kasih saya ucapkan kembali ke Vita, Truli, dan bagian dari tim podcast ITB lainnya. Selamat malam. Jadi pertama-tama saya sampaikan di sini, saya Bronto Sutopo, jurusan Geologi 90. Saya lahir di Banjarnegara, Jawa Tengah. Tetap lahir di kampung Jawa Tengah, Klampok namanya, Desa Klampok, Jawa Tengah. Klampok itu sebuah desa penghasil tembikar. Tembikarnya ada asbak, ada guci dan sebagainya. Kalau teman-teman melihat nanti di Jakarta ada gajah, keramik gajah, itu kemungkinan besar berasal dari daerah kami, Klampok, Banjarnegara. Oke. Kemudian dari mana nih, SD, SMP, kepanjangan Mbak ya, atau langsung? Apa-apa, singkat aja. Berarti dari SD, SMP itu di Banjarnegara, akhirnya mencok di Bandung. SMP, SMA saya di Purbalingga, SMA 1 Purbalingga. Kemudian baru tahun 90 saya masuk di ITB, lulus tahun 95, Oktober, wisuda Oktober 95. Demikian dari kuliah saya. Kemudian setelah itu saya bekerja di BHP Mineral selama setahun. Setelah itu pindah lagi, masih zamannya suka pindah-pindah.
bergabung dengan California Energy waktu itu. Setelah itu saya mendapatkan beasiswa ke New Zealand untuk postgraduate diploma engineer geothermal. Di sana sebelumnya teman-teman 90 juga pernah masuk di sana, ada Sinta, ada Rati 90, kemudian Yulini. Setelah itu ada Mbak Suryantini yang sekarang jadi dosen di geologi juga. Nah, setelah itu baru saya kembali ke Indonesia bekerja lagi. Kemudian tahun 2004 saya kembali ke Australia untuk mendapatkan S2 dan S3 di sana. S2-nya tidak sampai selesai sebenarnya, tapi karena langsung di-upgrade ke S3 PhD-nya tersebut. Gitu. Jadi tahun 2004 sampai 2011 saya ada di Australia. Gitu. 2011 berarti cukup 7 tahun ya, lama juga ya? Lama karena banyak jedanya, karena berangkat saya ke Australia itu ada klausul khusus di mana yang sponsorin saya kan perusahaan, dan di perusahaan itu bisa meminta saat untuk bisa membantu saya setiap saat untuk bekerja dimanapun mereka minta, untuk membantu di mana saja. Jadi saya kadang in out begitu. Gitu. Tapi memang kalau PhD kan dimungkinkan untuk itu ya. Nah, Bronto. Ya kebetulan yang memberikan sponsor saya punya deal khusus dengan universitasnya. Jadi saya bisa setengah tahun, 3 bulan sampai setengah tahun untuk live out without bukan without pay istilahnya, tanpa kehilangan waktu sekolah gitu. Durasinya bisa 3 bulan sampai 6 bulan. Jadi makanya saya panjang. Selain itu tahun 2006 ya betah. Jadi tahun 2006 sampai 2007 itu malah ada sedikit itu kan baru ada Facebook masuk kan. Wah, semua PhD semua student itu senang Facebook. Jadi kedodoran juga di tahun itu. Jadi terlena lah gitu kan. Dari 2006 sampai 2007. Gitu. Gara-gara Facebook terlena ya. Kok bisa? Kok bisa terlena gara-gara Facebook? Enggak, jadi kebanyakan teman yang ada di durasi itu di 2005 sampai 2010 di teman-teman angkatan saya itu juga kebanyakan aktif di Facebook karena ya mungkin bosan gitu kan gitu. Bisa gitu ya. Lucu juga ya. Iya. Beberapa teman juga akhirnya harus DO karena mereka melebihi waktunya kan. Iya, karena aktif di situ, Mbak. Gitu. Ini Facebook ini ngapain nih? Sebetulnya ngapain di Facebook itu? Sebetulnya perkenalan kah, digital ya, atau waktu apa? Itu 2006 kan istilahnya masih seperti orang tuh terbuka gitu, bisa berkomunikasi jarak jauh dan mengupload foto dan sebagainya. Memang sebelumnya ada kan kayak Friendster dan sebagainya, tapi tidak segencar Facebook. Dan itu implikasinya ke kita, ke teman-teman student gitu. Kalau menganggap masih student. Gitu. Luar biasa ya. Padahal sebelum Facebook ada sebuah aplikasi, ada sebuah dulu yang cukup terkenal, mungkin pernah dengar MIRC ya. ASL please gitu. Pernah dengar kan dulu? Vita sama Bronto. Itu ada Friendster kan? Ada Friendster itu kan. Friendster sebelum Facebook ada Friendster itu. Betul. Habis itu ada aplikasi chat pertama namanya MIRC itu. Jadi terkenal ICQ. Dengan kalau kita mau Oke. Kalau nggak salah ICQ itu. Bronto boleh pakai earphone nggak? Atau soalnya suaranya agak putus-putus, gambarnya juga. Ya, atau itu justru koneksi aku yang bermasalah. Ya. Mungkin ini juga sinyal kayaknya, karena kadang-kadang gambarnya agak sedikit kabur. Tuh, agak kabur ya gambarnya ya. Ya, sebenarnya juga saya melihat Vita sama Ruli juga berhenti gitu. Halo? Oke. Iya. Koneksi kali ya. Koneksi. Tapi gimana? Terus masih bisa nyambung kan ya, maksudnya? Delaynya nggak terlalu parah ya? Masih bisa. Oke.
Masih. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ya. Terus jadi kan di sana tadinya katanya betah tuh, Bronto tinggal di negeri orang betah. Apa yang bikin betah? Dan apa tips-tips supaya kalau teman-teman ternyata mendapatkan rezekinya itu di negeri orang nih biar betah? Jadi kebetulan saya kan mendapat sekolah 2 itu kan dengan penyandang dana yang berbeda, ya kan. Waktu yang pertama itu yang membiayai adalah MFAT kalau nggak salah, Ministry of Fire and Trading-nya New Zealand. Itu dari pemerintah lah istilahnya kan. Nah itu dengan dana yang seperti mahasiswa biasa lah gitu kan. Nah untuk yang kedua di Newmont, saya sebut perusahaan Newmont yang membiayai saya kuliah sampai PhD itu alhamdulillah sampai anak-anak itu disekolahkan sama Newmont juga. Gitu. Jadi bapaknya dibiayain, ada anaknya juga dibiayain gitu. Itu yang membuat saya senang juga. Jadi untuk finansial saat waktu itu kita tidak pikirkan, makanya senang gitu. Jadi kalau mau jadi diaspora harus cari sponsor yang kenceng. Jadi waktu itu memang jadi ini memang dari Newmont sendiri saya sampaikan di sini, Newmont itu tahun 2004 mereka tuh mencari kalau istilahnya bahasa kita tuh kayak manajemen training gitu kan. Manajemen training. Oke. Tapi kriterianya 2. Dia harus berasal dari orang yang tidak bisa berbahasa Inggris, dari negara non-speaking country, non-English speaking country, 1. Kedua, dia juga punya komitmen untuk membuat rasio gender yang sama antara wanita dan perempuan itu sama. Itu visinya mereka dari sisi SDM. Di sini saya terbantu oleh program itu, artinya kandidat yang maju dari negara yang tidak berbahasa Inggris gitu. Akhirnya di tim rekrutmen itu berputar di semua proyek worldwide itu. Akhirnya saya terpilih. Akhirnya saya dikirim. Ada dua alternatif saat itu, di Amerika atau di Australia. Kebetulan yang membuat rekomendasi saya itu orang Australia. Jadi dia menawarkan ke saya, Bronto, kalau kamu ke Amerika berarti orang Amerika yang akan look after kamu. Nah kalau kamu tetap di Australia, aku yang look after kamu. Ya sudah, saya tetap di Australia aja kalau begitu. Iya. Jadi udah lebih jelas ya. Ya udah jelas. Kebetulan saya dengan bapak itu hubungannya dekat gitu. Dan itu yang dia tunjukkan tidak hanya sebagai mentor tapi sebagai coaching juga. Jadi mentor dan coachingnya jalan gitu. Itu ya, itu ke depan juga akan mempengaruhi kita dalam keseharian. Artinya gini, ketika kita punya bos yang baik, tentunya kita akan membuat perilaku yang sama ke subordinate kita di kemudian hari. Betul. Jadi kalau kita dapat supervisor atau mentor yang kurang cakap atau sewena-wena, itu juga yang akan diturunkan kita ke subordinate kita. Nah, saya beruntung mendapatkan beliau itu sebagai coaching dan mentor. Gitu. Dia orang Australia asli. Orang Australia yang berperilaku seperti orang Indonesia sudah. Wow. Oh, seriously? Jadi pendekatan dia tuh sudah kayak bukan orang Australia ke orang Western ke Indonesia, tapi benar-benar dia mengambil hati. Dia harus mendekati dengan keluarga dan sebagainya. Contoh. Ini lompat-lompat nggak apa-apa ya, seperti yang tadi. Nggak apa-apa. Jadi ketika hari pertama saya sekolah di Hobart di Tasmania untuk yang PhD sama master. Jadi ketika hari pertama saya datang, beliau sudah nunggu di airport. Level dia direktur. Wow. Dan dia tidak ditemani oleh supir. Apa yang dia lakukan ketika saya masuk ke tempat pengambilan bagasi, dia sudah ada di situ dan dia yang mengambil. Dia bopong sendiri si luggage itu. Dia tarik sendiri, dia bilang, Bronto, kamu jagain anak-anak saja. Ini biar aku yang bawain. Itu sampai kemudian. Dia juga yang nyetir, dia juga yang membawa kami ke rumah yang sudah dia book buat kami. Siapkan. Nah,
Kemudian di hari-hari berikutnya dia bantu semuanya, artinya dari bank, dari semua dia yang benar-benar mengawal saya untuk semuanya bagus. Nah, di terakhir kalinya adalah yang membuat saya sangat respect ke beliau adalah kita ke masjid sekarang. Loh, ngapain? Saya akan titipkan kamu ke imam ini gitu. Jadi beliau itu membawa saya ke imam Masjid Tasmania waktu itu, Hobart. Bilang ke si imam itu, ini anak saya dia akan tinggal di sini sekian tahun. Jadi tolong jagain dia. Itu saja yang dia sampaikan ke si imam. Itu Pak, namanya Brian Lever. Wow, luar biasa ya. Luar biasa. Jadi pendekatan di pekerjaan dia tuh selalu masuk dari celah keluarga. Dan itu juga yang mungkin saya sering praktekkan di pekerjaan sehari-hari saya, bahwasanya saya harus menanyakan keluarganya, saya harus menanyakan apa yang dia lakukan, paling tidak di situ dulu lah. Itu menarik sekali. Jadi ini yang membuat Bronto bertahan untuk tinggal lama di sana gitu ya, dan merasa betah gitu ya. Ya, itu kan karena kebutuhan. Artinya kebutuhan tuh saya harus menyelesaikan sekolahnya, saya juga harus bekerja berkeliling dan sebagainya. Tapi pada akhirnya saya juga harus pulang gitu. Jadi pulangnya memang karena sudah selesai, tapi bukan karena ada keinginan lebih dulu pulang gitu. Ada beberapa kejadian yang kebetulan tuh coincident gitu. Jadi bersamaan. Satu, misal itu saya akhirnya memutuskan pulang itu setelah ayah saya meninggal. 2010. Jadi saya tidak ingin saya kehilangan waktu, kan tinggal ibu saja berarti gitu loh. Jadi ketika ayah meninggal saya tidak sempat bertemu dengan beliau. Padahal di jauh-jauh hari tahu saya sudah membeli tiket di hari meninggalnya beliau. Itu nggak tahu juga kenapa. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk minta izin pulang. Tapi tentunya harus saya selesaikan dulu baru saya bisa pulang, gitu kan. Nah, kebetulan lagi direktur yang tadi saya ceritakan tadi itu sudah pensiun di tahun 2011. 2011. Akhirnya saya minta izin ke beliau, Bapak sudah selesai, saya juga ingin pulang ke Indonesia gitu. Akhirnya saya harus mengurus dengan Newmont, saya pamit dan sebagainya. 2011 saya balik ke Indonesia tanpa harus membayar apa istilahnya kan kayak ikatan dinas gitu. Iya. Kenapa tanpa? Ya tanpa. Ya karena kenapa ya? Akhirnya saya juga berpikir nih kalau pulang pindah ke perusahaan lain pasti diminta ini kan. Nah, saya bilang saya mau kerja untuk negara gitu. Tapi waktu itu belum kebayang mau kerja negara di mana gitu kan. Kebetulan sekali juga dari dirutnya Antam nulis di Facebook, kapan kamu pulang katanya. Facebook juga yang main gitu kan. Oh, Facebook ya. Facebook juga main beliau. Rupanya Facebook ini memegang peranan penting bagi kehidupan Bronto ya. Iya. Karena kami sering chatting juga, tapi lewat Facebook. Jadi dia kebetulan juga di saat yang sama, kapan mau pulang? Saya bilang, yaudah Pak, besok saya pulang begitu. Jadi semuanya tuh berjalan dengan apa namanya? Mengalir ya. Sampai akhirnya saya tidak harus membayar apa namanya uang ikatan dinas dan sebagainya itu karena kerja untuk negara itu. Jadi BUMN itu juga termasuk bagian dari negara, jadi tidak diokein saja gitu. Oh, boleh gitu ya? Karena nggak ada kompetitor at least ya? Ya, kebetulan saja gitu. Oh, waduh, ini Bronto nih banyak rezeki anak soleh nih, kayaknya mungkin doanya kencang ya nih. Oke. Nah, terus waktu pulang ke sini langsung masuk Antam berarti? Langsung masuk Antam. Langsung kebetulan sudah dirintis dulu ya, komunikasinya gitu kan. Setelah sampai sini ya paling cuma nunggu 2 minggu lah kita beres-beres cari rumah dan sebagainya di Jakarta kan. Itu. Sampai sekarang. Okay. Sampai sekarang. Oke. Nah, berarti dari mulai ini tadi sejarahnya Bronto yang panjang ini
sampai balik ke Indonesia berbakti kepada negara nih melalui Nusa dan AMKAP. bangsa. Itu pencapaian menurut Bronto sendiri secara pribadi, pencapaian tertinggi dalam hidup apa sih, Bronto? Kalau ditebak begini langsung kebayang yang mana gitu kan? Karena semuanya kan gitu. Jadi oke, kemungkinan jadi ada satu, karena Ruli namanya si Jabat, saya juga orang putra Tapanuli Selatan loh. Oh ya? Putra daerah sana. Artinya begini. Enggak, artinya begini. Saya bekerja di Tapanuli Selatan itu selama 8 tahun. Oh, yang Newmont itu ya. Dari tahun 2000 dari tahun 99 sampai keberangkatan saya ke Australia. Berapa? 5-6 tahun ya? Ya sekitar itulah. Dari 99 sampai 2004. Nah, di situ saya tuh explorer murni profesional. Jadi selama hidup saya sampai sekarang itu selalu di pertambangan dan panas bumi. Pertambangan tuh taruhlah 90%, 80%. Di pertambangannya sendiri saya selalu ada di dunia exploration kan. Nah, di situ pencapaian saya ke titik awal milestone saya ada di Tapanuli Selatan itu di Batang Toru. Ya, jadi saya dan tim itu menemukan emas martabi yang sekarang sedang diusahakan, yang sedang ditambang di Sumatera Utara. Iya. Jadi dari situlah semuanya bergerak. Saya mendapatkan beasiswa juga dari situ. Saya mendapatkan recognize di dunia geologi mineral juga di situ. Jadi semuanya saya anggap pencapaian masa lalu itu ada di situ. Oke. Langkah awal seperti sama kayak Neil Armstrong waktu dia melangkahkan kakinya, itulah. Ya. Langkah bagi umat manusia ya. Gitu. Jadi ketika orang bilang putra daerah, saya juga orang putra daerah Tapanuli Selatan karena saya pikir saya telah berkontribusi dari sekian belas orang sampai sekitar sekarang 3.000 orang bekerja di sana. Gitu. Wow. Luar biasa. Jadi pertambangannya sekarang sudah berkembang sampai sebesar itu ya? Iya. Jadi waktu kami ke sana, kebetulan di sana juga ada Bari, kalau pernah dengar Bari. Oh, Bari. Ya, Abdul Bari. Jadi kebetulan Bari jadi senior saya di sana waktu itu kan, duluan maksudnya. Duluan, tapi karena dia rindu anak, makanya dia resign, tinggal saya sendiri. Ya, dari situlah. Jadi di situlah saya mencoba bertahan kan. 7 tahun, 5 tahun, 6 tahun ada di Martabe. Ketika banyak dan sebagainya, tapi saya yakin saya pasti ada sesuatu yang di sini yang bisa membuat saya lebih berarti untuk negeri ini. Ternyata itu. Iya. Wow. Jadi kelihatannya Bronto ini memang selalu angka 7 ya. 7 tahun di Martabe, 7 tahun di Australia, dan 7 tahun lagi. Saya ngitung ini, baru kepikiran ini. Jadi selalu angka 7 nih kayaknya ini. Setuju. Jadi kalau tadi dengar Bronto, maksudnya meskipun ditinggal Bari, terus di sana sendiri, orangnya hanya berapa belas, tapi kok bisa tetap punya keyakinan itu bahwa di situ bisa ada sesuatu, itu dari mana datangnya keyakinan itu, Bronto? Ya, jadi kebetulan geologis nih, saya cerita geolog itu punya proud itu kalau dia pernah menemukan discovery. Ya, jadi tambang banyak memang yang terlibat di pertambangan, di perminyakan dan sebagainya, tapi dia kan melanjutkan pekerjaan orang-orang sebelumnya. Iya. Geologi itu sebenarnya tuh dididik untuk mencari sesuatu, untuk menginisiasi gitu, mendapatkan pionir, dan itu akan kita rasakan kalau seandainya kita bisa benar-benar mendapatkan new discovery lah gitu. New discovery, ya. Itu tidak bisa kita istilahnya nemu dan seperti itu, semua itu ada di kita, proudnya itu ada di kami nemu gitu. Iya. Jadi bisa terbayang ketika kita bisa create dari sekian belas orang menjadi 3.000 orang yang sekarang sedang bekerja di sana gitu.
Dan walaupun saya tidak di sana lagi, tapi saya tahu prosesnya, saya punya kebanggaan tuh gitu. Bahwasanya Ya mungkin discovery ini bukan individu memang, tim, tapi bahwasanya kita apa istilahnya info betulan kita akan nampak di situ. Gitu. Ya mungkin apa yang membuat Bronto pada saat itu back then di tahun 99 itu ya atau 2000 sekian itu tetap bertahan walau rasanya challenging. Nah, mungkin ini yang penting buat teman-teman yang lebih muda nih, geolog-geolog yang atau calon geolog nih. Jadi Newmont saat itu adalah perusahaan saya ketiga. Ya. Saya fresh grade, pertama lulus, saya tuh langsung masuk di BSP Mineral. Bayang saya tuh BSP itu atau kantor itu adanya di Jakarta, gedung tinggi gitu kan, Mbak. Nah, tinggi, bagus gitu kan, mewah gitu kan. Ternyata kantor BSP itu perusahaan tambang terbesar di dunia itu adanya di kantor Bogor waktu itu. Di jalan 18 rumah. Nah, ini kantor besar di dunia tapi kantornya kantor rumah gitu kan. Nah, saya sabar-sabarin itu. Kebetulan juga manajer saya waktu itu adalah Pak Sumardiman angkatan 73. 73. Jadi saya masuk di sana 95, berarti beliau tuh umur berapa? Sekitar berapa? 40-an ya? 40. Entah karena sesama alumni atau saya kelihatan lucu atau bagaimana, saya dikasih buku. Buku apa tuh? Bukunya namanya The Conquest of Copper Mountain. Penaklukan The Conquest of Copper Mountain. Itu buku penemuannya di Papua Freeport. Dan itu dikasihkan ke saya, baca ini. Nah, disitulah saya membaca terngiang-ngiang, menemukan discovery. Buku itu rupanya. Ya. Dan ternyata modus memberikan buku itu tidak hanya di BHP. Di dua perusahaan yang lainnya juga seperti itu. Jadi ketika si anak ini betul-betul baru masuk, visinya sama misinya si perusahaan ini ditularkan ke mereka lewat buku. Jadi Newmont pun saya dikasih buku namanya gold apa? Ya ada itu, gold. Ada. Selalu jadi, buku ya. Ada buku, dan bukunya itu tentang perusahaan dia dalam mencapai discovery atau sesuatu yang bagus milestone-nya gitu. Itu jadi perusahaan itu biasanya memberikan buku yang ingin mereka harapkan dari si anak-anak yang baru masuk. Iya. Orientasi ya. Gitu. Mungkin kalau masa depan kayaknya udah nggak ada buku lagi. Kalau masa depan dikasih link aja nih, buka link ini udah ada di situ. Iya. Tapi kayaknya lebih apa namanya? Lebih mendalam gitu bacanya kan, karena bisa kita bawa kemana-mana gitu kan. Benar-benar tuh jadi ada di bawah ambang sadar kita si perintah buku itu. Kamu harus menemukan kayak gitu. Oke. Jadi pesannya mungkin bukan kepada Pak calon geolog gitu ya, tetapi pesannya kepada para pemimpin untuk memotivasi timnya dengan cara menularkan visinya gitu ya, lewat buku gitu. Sehingga jadi para geolog muda ini menjadi termotivasi seperti Bronto untuk betul-betul melakukan fitrahnya, menemukan gitu ya. Jadi setelah kesini memang saya pelajari seperti itu. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu kalau memang benar-benar mau mensosialisasikan visi dan visi mereka harus lewat seperti itu. Tidak hanya sekedar seminar dan sebagainya, tapi benar-benar dikasih given gitu, kasih memento gitu. Memento kan apresiasi. Iya. Apresiasi itu apalagi baru-baru yang masuk kan, wah serasa bagaimana melambung gitu kan. Dapat buku dari perusahaan gitu. Oke, menarik ya ini ya caranya ya. Jadi walaupun discovery tim saya itu terdelay sekian tahun dari semenjak buku yang dikasih itu membuat saya tuh kayak dejavu gitu. Oh ini dia.
Oke. Berbicara tentang buku, itu juga dejavu saya waktu kayak SD SMP gitu kan. Sering dikasih buku juga dulu. Sorry lompat-lompat nih. Saya dari kampung, jadi kebetulan sekali ada babah. Waktu kita ngomong tuh babah karena orang Chinese, kita manggilnya si babah. Si babah ini punya sebagai agen majalah. Dia sebenarnya babah jago, jamu jago karena dia juga jualan jamu jago. Jadi di jualan jamu jago dia itu selalu ada majalah Bobo, Ananda. Waktu itu kan ada Ananda, ada Hello, ada majalah Hai, macam-macam. Ada album cerita ternama kalau pada ingat. Nah, iya. Di situ saya tempat main saya. Jadi tempat main saya kebetulan si Baba ini juga suka mengirim koran. Ayah saya koran, langganan koran. Tapi yang langganan sebenarnya bukan bapak saya, tapi teman kos bapak saya. Jadi waktu kecil bapak saya tuh bertiga tuh kos bareng rumah di berbarengan lah gitu istilahnya. Bapak saya guru SMP. Iya. Nah. Oke. Jadi baca ini sesuatu yang emang Bronto lakukan dari awal gitu, dari kecil gitu ya, memang senang membaca gitu ya. Ya karena adanya itu. Gak maksudnya karena Facebook belum ada. Jadi nggak ada alternatif lain. Bapak saya guru, kemudian rekan bapak saya guru, ada 2 orang yang tinggal bersama, kos rumah dibagi-bagi lah gitu, disekat-sekat gitu kan. Nah, jadi dan kedua bapak itu juga berpengaruh buat saya. Yang satu orang seni musik, yang satu suka olahraga, tarik-tarikan mereka karena mereka belum punya anak waktu itu. Jadi bapaknya 3. Ya, bapaknya 3. Anda tuh beruntung sekali loh. Kalau zaman sekarang banyak anak kehilangan bapak karena bapaknya sibuk sekali. Bronto bapaknya 3. Hebat banget loh. Kebanyakan bapak nih. Ya, tapi ternyata yang olahraga yang suka berpetualang itu yang membawa saya lebih ke arah situ gitu. Sedangkan yang satu tuh benar-benar tukang biola, seni musik gitu kan. Saya kurang gitu, nggak bisa nyanyi dan sebagainya. Tapi awal-awalnya sudah pernah mendekat gitu kan. Cuma pegang-pegang biolanya aja. Nah, ngomong-ngomong tadi katanya ada bapak yang senang olahraga nih, Bro. Olahraga apa sih yang digeluti dari dulu sampai sekarang masih menjadi sebuah kebiasaan olahraga? Ya, kebetulan si bapak itu juga berpengaruh banyak buat saya. Jadi bapak itu mengenalkan badminton dan silat waktu itu ke saya. Jadi ya silat. Saya sampai SMA saya silat. Badminton main tapi tidak terlalu aktif karena waktu SMP pas main di klub SMP maksud saya ekstrakurikuler SMP dibully terus jadi ngilang saya kan. Makanya karena sering dibully akhirnya belajar silat ya. Ya belajar silat, nah gitu. Jadi akhirnya masuk. Ya di SMA saya masih meneruskan, sempat kejuda di tingkat karsidenan gitu. Tapi tentunya semenjak sekolah jauh sebelum saya sakit sudah berhenti lah gitu kan. Gitu. Nah ini maksudnya ngomong-ngomong soal itu. Maksudnya, ini menarik. Apakah tidak berolahraga itu justru menjadi salah satu pemicu dari sakit atau gimana sih sebetulnya Bronto? Penyebabnya waktu itu Bronto apa waktu sakit ini? Ini langsung pas sakit ini ya. Iya. Boleh. Gini, saya itu mungkin gaya saya tuh periang, senang gitu kan. Saya juga saat itu tidak ada masalah. Artinya tidak dalam kondisi stres. Medical check up rutin. Normal semua. Ya, buat saya normal. Nah, hanya olahraga buat geolog itu kan jalan-jalan, Mbak. Artinya buat saya itu sudah termasuk olahraga lah, walaupun tidak dihitung bagian dari olahraga, tapi artinya saya selalu bergerak gitu. Nah, pas saya sakit itu tidak ada simptom sama sekali, tidak ada alarm sama sekali gitu. Tahun berapa tuh?
Itu tahun 2013. Jadi 2 tahun setelah saya masuk Antam, kebetulan ada kegiatan di Bali, ada international seminar waktu itu. Saya baru sampai sore, besok paginya mas seminar. Ya di malam itulah saya sakit. Itu langsung berat gitu stroke-nya? Ya buat saya berat. Ya berat. Ya, soalnya kan bapak saya juga stroke, tapi yang pertama beliau agak ringan gitu. Cuman kan memang sudah lanjut ya, waktu ayah saya sih udah 80 sekian gitu. Ya, oke. Kalau berbicara stroke, jadi seingat saya itu ada beberapa, tapi ada 4 the silent killers diseases yang terkenal ya. Ya apa? Hipertensi, jantung, diabetes, sama kanker. Diabetes sama. Ya, jadi si penyakit ini itu tidak ngomong-ngomong. Artinya tidak jelas. Jadi siapapun bisa punya potensi yang sama seandainya dia ignore dengan gejala-gejala yang ada. Sedangkan saya dan mungkin kebanyakan teman-teman kita itu sering ignore, cekot-cekot sedikit, ini mungkin lagi ngapain, atau capek dikit atau apa, kadang-kadang kita tidak pernah merasakan itu. Artinya tidak mengignore tadi, mengabaikan lah gitu. Mengabaikan, tidak menganggap serius ya. Iya, jadi apalagi orang-orang lapangan seperti saya, paling seperti ini, paling seperti itu gitu. Jadi mungkin ini yang jadi si alarm itu bahasa Jawanya dol gitu. Apa dol itu apa ya? Iya. Loss. Jadi udah nggak bisa terdeteksi lagi gitu. Jadi mau hipertensi saya tinggi atau rendah tuh saya tidak terlalu banyak pengaruh. Oh, tapi emang awalnya jadi ternyata karena hipertensi? Kemungkinan juga karena orang tua saya juga sakit stroke-nya, meninggalnya beliau. Gitu. Ya. Wah, tapi kan ternyata dari tahun 2013 sampai sekarang berarti kan udah 7 tahun kan ya? Iya, 7 tahun. Waktu kita ketemu tahun 2015 dengan saya lihat Bronto sekarang tuh tampak sehat dan segar gitu. Ya, sehat kalau duduk. Kenapa? Ya jadi gini, waktu saya stroke itu kan ini mungkin agak cerita detail, nggak apa-apa ya? Atau nggak apa-apa. Jadi 2 minggu saya di Sanglah karena kejadiannya di Bali. Habis itu saya dievakuasi ke Jakarta itu 6 minggu, maksudnya di rumah sakit RSPAD itu 6 minggu sampai 7 minggu lah, seingat saya. Oke. In total 2 bulan. Nah, setelah 2 bulan itu, dokter saya yang merawat berpesan, dokter apa yang harus saya lakukan sekarang? Dia bilang ya biasa saja, cuma begitu keluar dari sini jangan langsung pulang rumah dulu ya. Kemana? Kamu ke mall katanya. Kok ke mall? Ke mall, jadi betulan ke mall, cari mall yang rame. Kenapa rame? Nanti kamu rasakan itu, karena dulunya kamu gagah, kuat dan sebagainya, kamu akan merasakan di situ semua orang akan merasa, kamu akan punya perasaan orang tuh melihat kamu semuanya. Kamu kuat jalan atau tidak. Jadi pesan beliau adalah kuat tidak melihat orang tuh kamu sebagai orang yang tidak mampu, orang yang tanda kutip tidak bisa seperti yang dulu, kuat tidak gitu. Betul. Jadi akhirnya saya diantar istri saya ke mall, saya ditinggal, saya suruh jalan sendiri dan menggunakan tongkat waktu itu. Memang berbeda sekali rasanya jalan sebelum saya sakit dan setelah sakit, dimana semua orang tuh melihat saya, jadi betul-betul seperti berjalan di dunia yang baru gitu. Tapi itu yang harus dihadapin. Jadi ketika orang banyak bertanya, kamu kenapa dan sebagainya, harus dijawab dengan apa adanya. Ya itulah salah satu perjalanan yang betul-betul kita terima gitu. Acceptance berarti ya. Maksudnya dokternya ini pertama kali, saya rasa nggak banyak dokter memberi nasihat itu sih. Jadi Bronto sekali lagi beruntung mendapatkan dokter itu untuk memberi nasihat. Jadi berarti kan begitu dinyatakan sembuh, at least dari perawatan rumah sakit gitu ya, nomor satu yang harus dilakukan adalah acceptance berarti ya. Oke, terus setelah melalui yang pertama ini apa yang dilakukan sama Bronto? Ya,
Jadi tentunya siapapun yang sakit, ini metode pengobatan. Jadi banyak sekali tawaran ke kita kan, cobalah kamu ke alternatif sana A, B, C, D atau yang bagus dan semuanya kan. Itu sangat banyak sekali tawaran yang seperti itu. Dan kebetulan kondisi saya tuh masih boleh tidak masuk untuk sekian hari atau sekian bulan kan. Tapi kalau saya ikutin semuanya, waktu saya habis. Waktu saya habis dan waktu itu. Jadi karena harus ikut, kalau misalkan ada yang di Purworejo, ada yang di Magelang ataupun di mana kalau semuanya kita ikutin kita walau-walau. Jadi akhirnya saya putuskan ya sudah, saya terima seperti ini. Semuanya ya ini ada bagian dari yang saya harus terima gitu. Jadi hanya mengikuti yang medis saja, tidak mengikuti alternatif apa? Belum ya. Belum. Jadi bukannya karena tidak percaya itu, bukan, tapi karena waktu. Waktunya, jadi, waktunya. Jadi waktu ini bukan saya saja, tapi tentunya yang mengantarkan saya, yang merawat saya kan pasti ikut terbirit-birit kan begitu. Iya. Jadi ya sudahlah, kita berjalan seperti normal saja. Butuh berapa lama, Bronto, untuk bisa akhirnya tadinya ada semacam apa ya? Waduh, ini bisa nggak ya? Mulai ada perasaan mental terkena. Tapi tahun keberapa sudah mulai bisa bahwa ya ini kita harus sudah mulai hidup dengan ini. Move on, gitu ya. Move on lah. Ya di hari mal itulah saya harus sudah bisa terima. Di waktu keluar dari rumah sakit itu saya sudah merasakan lagi bahwasanya saya memang berjalan dibantu tongkat dan sebagainya, tapi saya Bronto gitu, itu aja. Oke. Jadi ya kemudian setelah saya membandingkan dengan teman-teman yang insya Allah kurang beruntung, ya itu juga faktor keluarga. Artinya faktor keluarga itu support sekali. Kalau dukungan ya. Karena penderita hipertensi yang sampai stroke ini kadang-kadang kebanyakan itu kenanya di mental. Dia cepat merasa sedih, dia cepat merasa marah dan sebagainya. Kalau si keluarganya tidak support betul, itu mudah sekali gampang depresi. Gitu. Ya siapapun bisa terjadi. Jadi yang perlu kita tekankan atau kita ingat adalah sakit itu bukan aib. Jadi semua orang tuh bisa terkena. Jadi kita juga tidak boleh malu. Apalah di ajaran kami Islam itu ada pelipur lalanya. Jadi sakit itu bisa menggugurkan dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Itu harus kita pegang. Jadi acceptance itu ada di situ, Mbak. Acceptance saya ada di situ. Jadi kemudian memasuki tahun keberapa mulai ada progres yang sangat positif? Progres saya ya di tahun itu juga saya sudah masuk ke kantor seperti biasa kok. Jadi saya mungkin hanya 2 bulan, 3 bulan aja 2 bulan di rumah sakit, 1 bulan di rumah. Setelah itu saya masuk ke kantor lagi. Gitu. Wow. Tapi dengan bantuan, artinya bantuan itu ya dengan tongkat sampai sekarang pun saya masih memakai, tapi ya itulah kondisi saya. Tapi secara mental sekarang dan mental yang dulu sama ya. Artinya bahwa ya ini sudah lain, new Bronto gitu dari sejak di mall. Lainnya gimana Bronto? Ya jadi dulu saya, kalau kebetulan saya kan pernah jadi ketua MGI, Masyarakat Geologi Ekonomi Indonesia gitu kan. Ya. Waktu itu kan sering ke podium kan Mbak, ngasih ya sambutan atau isi macam-macam gitu. Tapi ketika sekarang masuk ke depan tuh, aduh ini Mbak, orang tuh merasa melihat saya tuh pakai tongkat itu membuat saya tuh kurang nyaman sebenarnya. Oh, masih ada itu ya. Baik. Ya, tetap ada. Tapi kalau tadi kan ingat, saya justru tersentuh sama statement yang tadi Bronto bilang, saya memang pakai tongkat, tapi saya Bronto gitu ya. Nah, Bronto ini sebetulnya apa sih yang value yang Bronto paling pegang? Justru menurut saya karena nggak banyak orang
yang bisa langsung accept dan move on secepat itu tuh nggak banyak loh. Ya, mungkin saya Brontonya itu muncul begitu saja, artinya saya hanya menunjukkan bahwasanya nilai-nilai yang dulu yang pernah saya terima itu sampai sekarang sama. Komitmen. Komitmen, oke. Apalagi? Konsistensi. Apa? Ya. Konsisten. Konsisten. Dan komunikasi, walaupun komunikasi saya juga sedikit terganggu, tapi komunikasi kan tidak harus dengan verbal saja, tapi artinya saya tetap menjaga silaturahmi, saya tetap berkunjung ke orang dan sebagainya. Itu saja yang saya pegang. Komitmen gitu. Saya punya komitmen itu serius gitu. Iya, iya. Pada keluarga, pada perusahaan, pada orang-orang lain gitu ya. Oke. Jadi mungkin itu yang tetap harus dipegang gitu ya, supaya kita bisa cepat accept itu tadi ya. Itu saya salut sih kalau dalam waktu, maksudnya keluar rumah sakit lalu bisa langsung accept dan langsung detik itu juga memutuskan untuk move on. Karena memang move on itu kan sebuah keputusan ya. Ya, itu juga mungkin dilatari kebutuhan juga kan, Mbak. Tapi enggak semua orang begitu. Jadi ada yang maksudnya ya accept, iya, tapi move on enggak. Kalau kata anak zaman sekarang kan galau gitu kan ya, bapernya kelamaan gitu, bisa jadi. Saya pikir enggak. Jadi ya mungkin saya sampaikan tadi bahwasanya kita tidak bisa menanyakan lagi kenapa saya, tapi memang saya yang dipilih gitu aja. Kalau mungkin saya terkenanya 5 tahun ke depan atau belakangan mungkin berbeda juga cara ininya kan, Mbak, cara penanganannya gitu, kekuatannya, kesanggupan saya menerima kenyataan lain. Walaupun pada saat kena saya di umur 40-an, pas 40, artinya di tingkat-tingkat di puncak-puncaknya gitu. Betul. Iya. Oke. Ada satu pertanyaan lagi sebelum lanjut. Apakah Bronto ini juga memang punya sebuah society atau komunitas yang saling mendukung ya sesama penyandang stroke gitu ya? Apakah ada punya itu atau memang jalan sendiri? Enggak ada ya. Jadi memang beberapa kali saya ditunjukkan ada klub-klub seperti itu. Tapi yang kan itu kalau saya datangin mungkin waktu-waktunya terbuang banyak. Sedangkan itu kan bisa kita trigger sendiri gitu. Jadi teman-teman yang berkumpul itu memang harus saling mensupport satu sama yang lain. Cuma kuncinya adalah dari keluarga dulu. Kalau keluarganya tidak support ya akan kembali lagi dia ke rumah juga tidak ada yang support gitu. Iya. Kebetulan lingkungan saya semua mensupport, artinya dari keluarga, dari teman-teman pekerja saya dan sebagainya, teman-teman geologi Indonesia semuanya, ya mungkin itu yang membuat saya cepat recovery gitu. Iya. Jadi relasi yang baik dan support dari orang-orang yang dekat gitu ya. Karena memang di sebuah research yang dibuat sama Harvard University emang rahasia umur panjang antara lain adalah hasil dari relasi yang baik gitu ya sebetulnya. Oke. Nah, Bronto ini kan berhasil nih akhirnya, maksudnya dari situasi yang mungkin challenging nih bagi banyak orang gitu ya, berhasil move on dan justru menunjukkan prestasi yang terus ada sampai sekarang. Tipsnya apa sih buat teman-teman? Itu tadi Bronto sempat cerita tuh di awal sebelum kita masuk ke interview, bagaimana jadinya sebenarnya kita nih teman-teman 90 menyikapi hidup nih ke depannya. Kita kan udah 50 ya, bukan kita bukan 20 tahun ada di TPB kan enggak gitu ya. Ya itu, jadi kalau ya saya sampaikan tadi, kalau kenapa kita bisa sampai di sini, ya sebelum kembali yang tadi saya sampaikan sebelum interview, yang tadi saya sampaikan adalah komitmen. Jadi komitmen saya masih seperti yang dulu, artinya ya saya masih seorang geolog, masih suka pengen discovery, masih pengen menemukan sesuatu, dan itu juga didukung oleh konsistensi kita. Nah, konsistensi kedua itu tidak cukup kalau
kita tidak bisa menebak perkembangan di perusahaan terutama lah. Nah, itu butuh komunikasi. Jadi butuh komunikasi. Di BUMN terutama atau di yang lain itu perubahan BOD kan merubah visi dan misi perusahaan, kan? Nah, itu yang harus kita sikapi, komitmen dan konsistensi kita dengan komunikasi yang baik. Artinya anggap komunikasi BOD itu jadikan visi corporate. Jadi apa yang kita lakukan ya kita mendukung visi BOD gitu. Nah, itu cara bagaimana komunikasi itu tidak membuat pihak lain merasa kecewa atau pihak lain merasa itu. Yang penting kita lakukan komitmen dan konsistensi untuk corporate itu dari sisi kenapa kita bahas sampai di sini. Kemudian ya jadi itu. Kemudian untuk kembali yang kehidupan tadi kehidupan masa depan kita yang kita bayangkan waktu SMP SMA mungkin sudah ya di sinilah posisi kita sekarang. Syukur-syukur kita masih ditambah 20 tahun lagi, 10 tahun lagi alhamdulillah. Tapi apa yang kita bayangkan yang dulu itu mungkin sudah sampai di sini sekarang. Dan itu yang kita perlu syukuri. Saya sudah mendapatkan tambahan umur, Mbak. Waktu saya pikir itu jadi apa yang saya terima sekarang detik by detik itu sudah saya syukuri sekali gitu. Jadi ngoyo dan sebagainya harus sudah mulai kita turunkan temperamennya, temperaturnya apa istilahnya, skalanya ambisi. lah. Skala. Ambisi harus, jadi skalanya harus kita turunkan karena mungkin bisa jadi apa yang kita bayangkan, apa yang kita cita-citakan sebagai masa depan waktu kita SMA, TPB tingkat 1 itu ya sekarang ini. Iya. Nah, jadi oke lah. Jadi sisanya ini kita harus berbuat baik. Dan umur panjang itu, jadi berdoanya ya kita hanya berumur panjang agar umur panjang kita tuh bisa digunakan dengan membantu orang, berbuat baik dan demikian. Yang tadi mungkin Mbak Vita sudah bilang ada apa namanya umur panjang itu kalau dapat umur panjang kalau relasi sosialnya. Juga saya kalau di Islam juga ada, jadi doa itu bisa mengubah takdir. Dan umur panjang itu kalau kita bisa berbuat kebaikan, disitulah anunya, poinnya. Jadi yang sekarang yang kita lakukan sudah cukup 2 itu. Iya. Karena cita-cita kita kan hanya umur panjang kalau sekarang kan. Betul. Iya. Itu aja, itu masa depan kita cuma itu aja. Terlebih kita lagi memasuki pandemik COVID ini yang kita nggak pernah tahu kapan selesainya ya. Iya, betul. Cocok tuh Bronto sama aku karena ya itu dulu waktu aku pernah saya bersyukur juga sih bahwa tidak stroke ya, tapi saya pernah hipertensi itu 198 145. Iya, terus drop ke 80 35. Blackout nggak ada yang nolong, bangun bengong. Tapi waktu itu saya juga merasa jadi berarti masih bisa bengong, berarti masih bisa sadar dong. Iya, jadi waktu saya bangun itu jatuh di depan kamar mandi, nggak ada yang nolong karena masih nungguin anakku lagi di rumah sakit demam berdarah. Tapi waktu itu juga sama, akhirnya ujungnya sama-sama Bronto. Aduh, ini saya kalau dikasih umur lagi nih, saya mau ngapain ya gitu. Tapi betul, yang saya pikirkan adalah saya ingin didapati sedang berbuat baik. Nah, jadi kalau kayak sekarang nih, kalau nggak sedang banyak berbuat baik atau lupa itu resahnya luar biasa sih memang. Jadi setuju banget. Mari kita sama-sama berumur panjang dan berbuat baik ya. Insight-nya menarik sekali ya. Umur panjang dan juga seeding the goodness ya, menebarkan benih baik ya. Nah itu sudah. Betul. Oke, terima kasih banget. Ya. Betul. Sudah. Jadi terima kasih banget Bro sudah mau berbagi bersama kita, Kang Ruli. Terima kasih untuk teman-teman tim podcast Kang Toto. Saya sampaikan ke tim podcast 90 juga untuk semua teman-teman 90 ITB sehat dan saling jaga silaturahmi di antara kita ya. Terima kasih. Amin. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Sampai ketemu nanti di 10.10.20. Yeay.